Tuhan itu mengutuk iblis. Tuhan itu membinasakan iblis, Bang. Gak pernah Tuhan itu membinasakan Yesus orang benar. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Gak ada Tuhan mengutuk Yesus. Gak ada. Berarti Yesus kena prank. Ketika di Matius 3 nomor 17 itu, terdengarlah suara dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kata Tuhan. Yang dari langit itu terdengar suaranya. Sejak kapan Tuhan mengutuk Yesus, mengutuk orang benar? Sejak kapan, Bang? Makanya, Bang, kalau Anda baca satu kitab suci Anda, harus memang secara keseluruhan. Coba Anda buka data Mazmur 37 nomor 28. Sebab Tuhan mencintai hukum. Ini Galatia 3 sama Galatia 3 pasal nomor 13. Ini sudah dibantahkan, Bang, sama pernyataan Paulus. Sebab Tuhan mencintai hukum. Ya, ini jelas, Bang. Sebab Tuhan mencintai hukum. Kita buka Galatia 3 nomor 13. Apa kata Paulus di situ? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Tuhan. Bertentangan. Sebab Tuhan mencintai hukum. Datang si Paulus mengutuk hukum Tuhan. Apa hebatnya Paulus? Gini, Bang. Kenapa? Sebentar, Bang, sebentar, begitu kupas. Abang buka dulu datanya. Aku baca data nih, Bang. Ya, aku baca data. Mazmur 37 nomor 28. Sebab Tuhan mencintai hukum. Datang Paulus tadi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukumku. Padahal aku sangat mencintai hukumku. Tapi si Paulus ini katanya dengan alasan Kristus ini telah menebus kutuk hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat. Lalu apa lagi? Dan ia, Tuhan, tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Yesus menjerit di tiang salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau meninggalkanku? Berarti Yesus kena prank lagi nih. Kata Tuhan, dan ia, Tuhan, tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Siapa yang fasik? Siapa yang fasik dalam kitab saudara? Siapa yang fasik, Bang? Mau saya jelaskan nggak, Bang? Siapa yang fasik? Saya tanya dulu, biar kita rentet, Bang. Biar kita rentet ini kejadiannya. Siapa yang fasik? Kalau Anda nggak bisa menjawab, saya menjawab. Menurut Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ya, orang fasik itu sebagai pengganti orang benar. Kita buka lagi di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Kapan Yesus melakukan kesalahan? Saya paham poinnya Abang itu, Bang. Ya. Saya paham. Ya. Abang pakai dalil-dalil Alkitab. Jadi Anda nggak bisa menyangka. Jadi gini, Bang. Anda menyangkal nggak bahwasannya yang mati itu adalah bukan Yesus? Atau Anda menerima yang mati itu adalah Yesus? Abang ngomong seperti ini, pakai dalil-dalil ini untuk mengabsahkan klaim Quran yang bilang Yesus itu dijeropakan. Ini data dalam Biblemu. Saya nggak membawa Al-Quran. Al-Quran aja. Kalau saya bawa Al-Quran, bahwasannya Allah menyerupakan wajah orang yang disalibkan itu jelas Anda bantah. Ini Biblemu sendiri. Tuhan berfirman, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Apa yang dikerjakan Yudas setelah di Yohanes 13 nomor 2? Sekarang gini, Bang. Klaim Quran kan berkata kalau diserupakan, Yesus tidak disalib kan? Abang punya pemikiran Yesus tidak disalib karena adanya Quran. Orang benar. Nih datanya, jangan ke Al-Quran, Bang. Amsal, gini, Amsal 11 nomor 2, Bang, dibaca dulu, Bang. Ya, dibaca dulu. Bang, memang Yesus betul. Makanya betul, ajaran kalian ini bukan berasal dari Yesus. Iya, betul. Ajaran kalian ini berasal dari manusia, bukan dari langit. Disalibkan dari Quran. Orang, betul. Bang, coba dengar generasinya, Bang.
orang benar, ya, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik yang menggantikannya. Nah, siapakah orang fasik tadi? Terkutuklah orang yang membunuh, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Apalagi ini jelas datanya. Sekarang saya tanya, kalau misalnya Quran tidak pernah berkata kalau Yesus tidak disalibkan tapi diserupakan, apa abang akan berpikir seperti ini dengan membaca Bible? Itu yang saya pertanyakan. Kalaupun nggak ada Bible, Al-Quran itu tetap harus kami imani, tetap harus kami percayai. Dan Allah sudah mengatakan bahwasanya Nabi Isa dulu pernah datang ke dunia, diutus untuk Bani Israel. Dia mau dibunuh karena dia adalah menyampaikan kebenaran. Gini bang, Ya, lalu dia dibunuh, dia selamatkan, kata Allah, ya sudah. Quran Berarti ada Nabi yang diselamatkan yang sampai sekarang masih hidup, terangkat ke langit. Quran diturunkan di abad ke-7 kan? Betul. Iya kan? Betul. Bang, jangan bawa Al-Quran. Bentar. Tadi kan dari yang dibacakan Bibelmu, yang dibacakan Iya, sama saya Lahir. paham. Bukan Saya paham Al-Quran loh. karena dia baca Bible, jadi dia paham Yesus tidak disalibkan kan? Betul kan? Iya, Iya kan? itu kan Nah, Bibelmu yang berbicara, bukan Al-Quran Alkitab. itu. Iya, Alkitab sudah ada di abad ke-1, betul nggak? Betul nggak? Alkitab abad ke-1. Alkitab itu jauh setelah Yesus terangkat ke Abangnya bawa langit. kitab Amsal kan? Iya. Iya kan? Nah, kitab Amsal komplitnya di abad Alkitab ke-1 itu, sudah ada atau komplitnya belum? Alkitab itu sejak kapan, kawan? 300-an tahun setelah Yesus tidak ada lagi di dunia. Iya. Udah kita anggap Al-Quran tadi abang kan itu bawa kitab sejaman dengan Amsal. Nabi Muhammad. Penulis-penulisnya, Abang bawa kitab penghafal-penghafalnya juga ada di zaman Nabi Muhammad. Gak usah lari ke Muhammad dulu, Bang. Loh, Anda bawa tanyakan, Al-Quran, abang jelas dong saya bawa Nabi kami. Karena yang menerima Al-Quran itu, wahyu itu adalah Nabi Muhammad, Nabi kami. Betul. Nah, lalu Makanya Anda mengatakan abang dengar abad dulu, pertama dari abang mana dengar poin jalannya? saya. Sementara Yang abang Bible paham. itu setelah dikanonisasi, komplitlah dia di abad keempat. Ini. Tadi kan abang bawa kitab Amsal kan? Betul nggak? Iya, Abang bawa kitab Mazmur, betul nggak? betul. Nah, saya tanya, kitab Amsal, kitab Mazmur itu perjanjian lama bukan? Ya, itu kitabnya siapa? Kitab orang Yahudi bukan? Ya, kitab orang Yahudi. Lalu kenapa kalian mengimaninya? Gini, abang jawab ini. Di abad Ya. ke-1, kitab ini sudah ada belum? Kitab Yahudi. Sudah Ya. ada. Nah, sudah ada kan? Ya. Sekarang orang di abad ke-1 siapa yang menganggap kalau misalnya Yesus itu tidak disalibkan, orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus ya, Bang? Kitab Ya. perjanjian baru kan belum ada. Betul? Betul. Betul kan? Belum ada kitab perjanjian baru. Orang abad ke-1 siapa yang menyimpulkan karena membaca kitab-kitab sebelumnya yang menyimpulkan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus? Jauh sebelum Al-Quran ada, Bang. Atau jangan di abad 1 aja. Kalau Abad keempat Yahudi, aja, Bang. Atau kalau abad Yahudi, kelima aja, Bang. Bang, ya. Taurat itu datangnya 14 abad sebelum kedatangan Yesus. Betul. Ya, 14 abad sebelum datangnya Yesus. Selama kurun waktu 14.000 tahun, 1.500 tahun, ya, mereka sudah memahami kitab mereka. Betul. Apalagi terkait kepada ibunya Maria, ibunya yang bernama Maria, sudah mengenal, mengetahui informasi yang ada di Taurat. Betul. Kalau memang ada nubuatan tentang kelahiran Tuhan melalui rahim perempuan suci, ya, Betul. tentulah ketika Gabriel bertemu dengan Maria, Maria tidak syok. Mana yang Maria syok, Bang? Anda baca di Lukas 1. Coba Abang baca. Aduh. Maria di situ syok. Bagaimana dikatakan aku bisa melahirkan seorang anak sementara aku belum bersuami? Aku belum melakukan hubungan suami istri. Nah, terus? Nah, kalaulah seandainya Maria ini sebagai ahli kitab, sebagai
Wanita Siapa yang yang soleha, bilang Maria- yang Siapa yang bilang Maria ahli kitab, Bang? Tidak semua orang bisa membaca kitab. Tidak semua orang bisa membaca bahkan, Bang. Paham nggak? saya tanya dulu, Maria ini disebut wanita suci seperti apa kelakuannya? Dari perbuatannya, Bang. Bukan Ya, karena dia ahli bertuhan kitab. tidak? Dia bertuhan tidak? Bang. Dia Bertuhan kan? Tuhan yang di mana yang diketahui? Tuhan Yahweh, Bang. Tuhan Yahweh dari mana Yahweh itu, informasi Yahweh itu didapatkan? Bahwasannya Yahweh itu adalah Tuhan. Dari kitab-kitab Taurat, Bang. Ya sudah, berarti dia ahli kitab. Dia paham dengan kitabnya. Tuhan dia Yahweh. Makanya mengerti dia kata tunduk ahli kitab kepada nggak? aturan-aturan yang pernah dibawa Musa. Yaitu hukum Sekarang Taurat saya tadi. tanya, Maka dikatakan dia wanita suci. Kenapa sih Anda muter-muter? Wanita suci Kita biar bukan ahli maju loh kitab, diskusinya. Bang. Bukan ahli kitab, Bang. Masalahnya Anda menyangkal. Bang, ahli kitab itu adalah orang yang paham dengan kitab, dengan ketetapan Tuhan. Di kami juga ada ahli Quran, dia memahami Quran, contoh para ustadz, Adi Hidayat, Abdul Somad, dan lain sebagainya. Mereka tuh ahli Quran. Karena memahami kan. Sekarang saya tanya. Memahami ya, abangnya begitu memahami juga Quran dengan nggak? Maria. Kalau Maria nggak memahami, tentu dia tidak bertuhan, tentu dia tidak dikatakan wanita suci karena dia nggak paham Bible, karena dia tidak paham kitab suci. Segala perintah tidak dilaksanakan karena dia nggak paham. Segala aturan tidak dijalankan karena dia nggak paham. Karena dia ahli kitab lah, dia tahu, dia memahami, dia mengetahui, maka dia disebut ahli kitab. Dia orang suci. Simple, masa diputar-putar lagi? Paham, saya paham, Bang. Jadi Ya sudah, karena dia Maria seorang itu- wanita yang disebut gelarnya ahli kitab juga, Bang. Oke, Makanya dikatakan dia Karena wanita dia mengerti suci. kitab Taurat, kan? Makanya Karena dia dia tidak mengerti mungkin hukum tidak Tuhan. memahami bahwasanya ada datang Tuhan yang lahir dari seorang perawan wanita. Tapi justru ketika Gabriel bertemu dengan Maria, Maria ini shock. Bagaimana bisa aku melahirkan sementara aku belum melakukan hubungan intim? Aku belum bersuami, Gabriel. Tadi Tidak kan ada abang yang mustahil bagi Elohim. dia, nih, karena dia itu ahli kitab, dia mengerti hukum-hukum kitab Taurat kan, Bang? Ya, dia mengerti hukum-hukum kitab Taurat sehingga Maria ini patuh dan tunduk kepada hukum Taurat, betul? Sekarang saya tanya, di kitab Taurat pernah nggak Tuhan itu berkata seorang anak akan lahir dan dia itu Tuhan? Di mana datanya? Iya, saya tanya, pernah nggak ada? Saya kitab baca Taurat. tidak ada. Nah. Saya tidak pernah membaca satu pun data dalam kitab Perjanjian Lama bahwasannya akan dinubuatkan yang datang itu adalah Tuhan. Nggak ada, Di kitab Taurat nggak ada kan, Bang? nggak ada. Ya kan? Terus kenapa abang berheran-heran kalau Maria itu shock, kata abang? Loh, lalu Sedangkan kenapa di Anda kitab meyakini bahwasanya di kitab Perjanjian Lama akan datang yang namanya manusia Tuhan atau Tuman? Nih, sekarang gitu, di perjanjian lama itu apa hanya ada kitab Taurat saja atau ada kitab lain juga, Pak? Mazmur dan kitab para nabi. Ya. Kitab Ya. Mazmur dan kitab para nabi termasuk kitab Betul. perjanjian lama, betul? Betul. Oke. Nah. Nubuatan tentang itu sudah ada di kitab para nabi, Bang. Yesaya 7 Nubuatan ayat tentang 14. kelahiran Tuhan. Yesaya 7 ayat 14, coba Bang baca. Itu kan Immanuel kan? Nah, Allah bersama kita itu pertama kan, seorang Ya. perempuan muda. Ya, terus Anda bawa di Matius kan? Enggak, sabar dulu. Oh. Itu udah fix kan, seorang perempuan muda kan. Ya, perempuan Terus, muda memang cuman Dia Maria. melanjutkan Yesaya 9 Ya. ayat 5. Oke. Hari ini telah lahir. Betul nggak? Iya, terus? Ya. Sebab seorang anak telah lahir. Nah, di terjemahannya Yang seorang tadinya anak ya, laki-laki, Bang. nubuatan ini adalah nubuatan Yesaya 7 nomor 14. Oke? Terus? Yes, nubuatan ini adalah penggenapan ini adalah nubuatan dari Yesaya 7:14. Bahwasannya yang lahir itu nanti anaknya bernama Immanuel, gelarnya Immanuel, orang yang dekat Ya, dengan terus? Tuhan. Betul? Immanuel itu abang tahu apa enggak? Immanuel. Iya, yang beriman kepada Tuhan. Iman itu yang percaya, L itu Bukan, Tuhan. Percaya kepada Tuhan, meyakini adanya Tuhan, itu namanya Bang, Immanuel. Immanuel itu bahasa Ibrani artinya beserta, Bang.
beserta kita, Iya, beserta kamu. beserta Tuhan. Tuhan menyertainya. Juga percaya. Iman itu kepercayaan, Bang. Yakin dia. Iman lo, Bang. Immanuel. L itu Tuhan. Jangan dipelintir-pelintir Iman lagi dan maknanya. iman itu Kami sudah beda, Bang. paham. Bang, aku debat ini bukan hanya 1 hari 2 hari yang lalu, Bang. Udah 8 tahun, Bang. Kalau Dan Anda buktinya bawa nggak data ini paham-paham, ini ya, adalah Bang. penggenapan dari Yesaya 7:14. Nah, terus Yesaya 9 Istri ayat 5, dari kenapa Huri, engkau- istri dari sebentar, Bang. Ini kan Hizkia, Bang. Ini adalah Raja Hizkia. Ya, terus Ya, ini kan tentang penampak, ini kan tentang penglihatan. Makanya Yesaya kalau Abang 9 baca ayat Yesaya 5. 1, iya, Yesaya 1 itu kan tentang penglihatan, Bang. Yang di saya bilang Yesaya 9, Bang, bukan Yesaya 1. Yesaya 9 ayat 5, Bang. Iya, pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama Itu dengan Yesaya para 1, buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Penglihatan. Jadi keseluruhan dari data ini penglihatan. Kalau kita merujuk ke Yesaya 9 nomor 5. Sebab seorang anak telah lahir. Kalau telah lahir itu sudah atau belum, Bang? Bang, abang baca perikopnya enggak, Bang? Contoh begini, Bang. Dia Ketika itu anak Anda dimulai lahir di minggu yang lalu, ya, ketika anak Anda lahir di minggu yang lalu, Bang Erik, anak saya hari ini telah lahir. Kan begitu. Lalu kita ketemu lagi di minggu depan, minggu sekarang ini, di hari sekarang ini. Apakah anakmu sudah lahir? Sudah. Kapan? Minggu lalu. Kenapa gitu? Oh iya, karena kan telah lahir pada kala itu, minggu yang lalu. Telah lahir berarti sudah berlangsung, sudah terjadi, bukan nubuatan. Inilah penggenapan dari Yesaya 7:14 tadi. Nah, terus siapa Jangan anaknya ada kalau- kaitkan seorang wanita muda itu dengan Maria. Siapa Wanita anaknya? muda juga banyak yang kawin, Bang. Siapa anaknya kalau gitu, Bang? Udah lahir. Ini ditujukan kepada Bang Erik, Raja Hizkia, itu- Bang. Sebentar, Bang Erik. Kok bertanya terus, pertanyaannya nggak bobot itu, nggak kualitas. Balikin lagi pertanyaan, Bang Erik. Diam-diam, kalau nggak ngerti diam aja, Bang. Bukan, memang itu benar, bukan untuk Yesus itu. Bukan tuh Yesus, jangan disama-samakan, jangan dicocok-cocokkan. Saya. Sementara Ayatnya orang itu, Yahudi aja, Bang, yang mengimani kitab Taurat, yang tahu betul bahasa Ibrani di kitab suci mereka, tidak berani ini ditujukan kepada Yesus. Hah? Kalau memang ini adalah nubuatan untuk Yesus, tentulah Yerusalem itu menjadi markas Kristen. Anda harus pakai logika, pakai akal. Kalau ini adalah nubuatan untuk Yesus, tidak mungkin mereka tidak meyakini. Selama 1400 tahun sebelum kedatangan Yesus, mereka sudah meyakini ini adalah nubuatan tentang Tuhan yang akan datang ke dunia menjadi manusia. Tentu mereka yakin, Bang, ini adalah nubuatan. Tapi nyatanya kitab kalian ini sudah digotong ke Eropa, sudah keluar dari Yerusalem, lalu diobrak-abrik di sana, dijadikanlah ini nubuatan untuk Yesus. Sementara yang aslinya, pemilik aslinya tidak meyakini ini adalah nubuatan untuk Yesus. Kalau Anda tetap ngotot, Yerusalem itu menjadi markasnya Kristen. Bukti fakta apa? Kristen tidak satu pun ada di sana. Cuman 1, 2, 3, 4, mungkin 10. Siapa bilang, Bang? Data dari mana coba? Ya, Ada Bang. namanya, nih, Abang pernah dengar kata Messianic Jew nggak? Yahudi Mesianik. Oh iya, Tahu betul. nggak? Itu ajaran siapa? Terus Mesianik itu ajaran siapa? Yahudi Mesianik itu ajaran siapa? Ajaran Paulus di Kisah Para Rasul 21 nomor 21, biar Anda pintar. Biar Anda pintar. Yesus di Matius 5 dari nomor 17 sampai 19. Satu pun meninggalkan hukum Taurat. Dia tidak satu pun meniadakan hukum Taurat. Titik pun tidak boleh hilang di dalam hukum Taurat. Dan dia mengajarkan hal itu kepada Bani Israel. Sehingga Bani Israel harus tunduk kepada hukum Taurat. Tidak boleh satu hukum pun dihilangkan. Baik itu seremonial, baik itu hukum sosial, baik itu hukum apapun itu namanya. Ya,
Tapi kalian meyakini ada hukum yang dibatalkan. Yesus tidak pernah membatalkan apapun itu jenis hukumnya di dalam hukum Taurat. Tidak pernah. Datang Paulus, mereka mendengar tentang engkau, bahwasanya engkau Paulus mengajarkan orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di Roma, tinggal di Amerika, tinggal di Afrika, di Australia, di Indonesia. Kau mengajarkan kepada mereka untuk melepaskan hukum Musa. Itu kata ya Paulus. Lalu apa lagi? Kau mengajarkan supaya anak-anak mereka tidak lagi disunat. Sementara Yesus disunat. Bani Israel wajib disunat. Orang Yahudi terkait dengan kejadian 17 nomor 10 dan sampai 14, mereka wajib untuk disunat. Tidak boleh laki-laki tidak disunat, harus disunat. Paulus mengajarkan orang Yahudi yang Anda sebut mesianik, akibat dari pengajaran Paulus tidak lagi menyunatkan dirinya. Lalu apalagi yang ketiga, keluar dari adat istiadat Yahudi, kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Bang Anak Rimba, Masya Allah. Apa kabar Bang? Belum apa-apa Nak Rimba, Bang Erik udah ditombak langsung. Udah main tombak Oten. Wah, Allah Akbar. ya boleh Parah gitu kali Oten. lah Oten ini ya. Langsung kan Kabur ditombak aja, jatuh Anak Rimba. Aduh. Untung banyak akun Anak Rimba, ya Allah. Lanjut Bang, lanjut. Anak Rimba 40 Jangan dulu. ada lagi. Syukron Iya dong, kalau Bang Erik. Pertanyaannya apa itu? Kamu tahu nggak ini? Kamu tahu nggak ini? Apa itu pertanyaan seperti itu? Dia mau membuktikan saya Yahudi. Kenapa bisa muncul Yahudi Mesianik? Saya buktikan. Nggak gini tuh Bang Erik. Mereka itu bertanya terus supaya tidak terarah diskusinya. Iya. Nah, biar Dia ditanggapi menggiring pertanyaan saya dia tahu, terus. saya ikuti. Lama-lama kan kepentok. Iya. Dia keluar sendiri kan tanpa diklik. Iya. Gerah mereka ngeliat Lucunya akun Ustadz nih. Dampingan sama Bang Erik lagi. Wah, udah. Silakan itu ada Pak Nugroho, Pak Narimba silakan monggo. Saya gantian Ada mau Abang dah akal sehat. cari apa. Naik Abang. Kebetulan masih ada sirup kurnia ini. Saya pakai ini, kebetulan ada sambal pula tadi malam dimasak sama mertua. iya, Mau enak. saya ulek pakai sambal. Mana yang Pak Nugroho Kristen ya? Akal sehat itu Bang akal sehat naikkan Bang Aum. Udah lagi. Udah di atas Bang Akal. Oh ya, assalamualaikum Gurunda. Masih muter ya? Udah di atas, udah duduk. Bang Akal. Masih muter. Oh, Bang belum, Akal. belum. Saya tinggal dulu ya sebentar ya. Saya mau bersih-bersih dulu. Iya, Bang. Ya. Saya tinggal aja, saya parkun aja. Besarkan Bang. Sambelnya udah jadi, kabari Bang Erik, aku merapat. Sambalnya wis dadi. Maksudnya arek tak campur karo sirup kurnia lo. Enak po, sambel sama sirup. Iku Baru tahu arek tes. Wah, ini gawat ini. Lantar makan maus. Sakit kayak gitu. Is budal deh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya parkun saudaraku semua. Izin Bang Angkal saya parkun ya. Iya, Mau Bang. kemana guru? Guru meneh. Enggak, saya mau bersih-bersih dulu. Oh, siap. Saya parkun aja. Siap guru. Iya, Bang. Siap. Lanjut. Ya. Bang Nugroho, selamat siang, Bang. Selamat siang, selamat siang. Dari Kristen ya, Bang? Katolik Bang. Katolik. Oh iya. Ini judul kenapa Yesus tidak mati di salib. Ya nggak apa-apa. Tapi sebentar Bang, kalau di Katolik percaya nggak apa itu Bang? Apa namanya ya? Ada kematian apa gitu? Kematian apa Bang? Maksudnya? Kematian kedua. Ada nggak? Percaya nggak Katolik itu? Kematian Reinkarnasi maksudnya. Oh, Reinkarnasi. Kalau Iya. reinkarnasi itu kayaknya nggak ada ya. Mati terus jadi Katolik nggak apa percaya gitu ya. kan? Ya mati Kalau- ya kan, mati baru nanti bangkit ya terakhir kan? Oh berarti Katolik
nggak mengimani bahwa Yesus bangkit, betul gitu bang? Kira-kira? Kalau Yesus, kalau kita mengimani Yesus bangkit ya, Bang ya. Iya, tapi kan dia mati, berarti Katolik kalau nggak percaya reinkarnasi, berarti Katolik itu tidak mengakui bahwa Yesus pernah mati, begitu? Oh, reinkarnasi itu maksudnya bangkit, bukan kayak di Buddha-Buddha di film-film itu kan. Kalau reinkarnasi kan dari orang jadi apakah jadi belalang kah? Kalau aku pahamnya gitu, ternyata enggak ya. Kalau kita percayalah Yesus itu bangkit. Oh gitu. Iya bang, tapi kan di Katolik itu nggak mati itu hanya sekali. Kalau misalnya abang percaya Yesus itu bangkit lagi, berarti kan berapa kali mati dia itu? Dia kan mati, bangkit lagi. Gimana itu? Mati. Ya kalau Iya. kita, iya kalau sebenarnya gampang sih. Kalau itu kan temanya nape Yesus tidak mati tersalib. Ya kalau kita ditanya gitu orang Katolik ya nggak tahu, karena setahu kita Yesus mati tersalib kan gitu. Iya, kalau dia mati tersalib, berarti dia hidup lagi, berarti ada kebangkitan, berarti nggak sekali hidupnya itu, nggak sekali matinya. Enggak sekali berarti kan? Ya enggak sekali. Itu kan mati itu bangkit lagi itu kan itulah reinkarnasi itu turun ke bumi. Gitu. Iya ya nggak apa-apa lah. Ini kenapa bang? Kita ke judul aja lah. Kenapa Yesus tidak mati disalib? Bagaimana abang menanggapi itu? Menurut pemahaman Katolik? Kalau sebenarnya bukan pemahaman Katolik ya. Kalau aku kan udah sampai sana juga tuh. Jadi kalau Ya. nabi Yesus tidak mati tersalib ya berarti aku jawabkan nggak tahu. Setauku Yesus mati tersalib. Nah itu jawabannya kan. Oh. Kok anu ya? Iya. Doubling ya bang ya? Maksudnya, Kok doubling ya? maksudnya Mohon maaf. itu Kok doubling? abang Suaraku doubling nggak? Izin. Suara Enggak, doubling nggak? Doubling. Oh, Ada iya. doubling Bagus, tadi, bagus, ada bagus. doubling. Ada Oh doubling. sekarang nggak ya? Oke. bagus bang, bagus. Nggak, maksudnya gini bang Nugroho. Aduh, saya sampai lupa nih mau bertanya nih. Apa tadi ya? Orang Katolik itu bukan abang ya, orang Katolik percaya nggak bahwa Yesus itu bangkit kemudian menjadi Tuhan? Kalau aku orang Katolik, orang Katolik lain maksudnya, bukan aku gitu maksudnya. Gimana tuh? Pandangan orang Katolik rata-rata gitu maksudnya. Apa gimana, Bang? Gimana bang? Tadi kan apa ngomong orang Katolik ya, bukan abang. Maksudnya gimana maksudnya? Aku ini Katolik. Hilang bang suaranya bang. Kok Halo? lengket? Monitor? Ada. Monitor? Bagus suaranya. Monitor. Monitor. Abang kan tadi ngomong orang Katolik tapi bukan abang. Kan gitu lah maksudnya orang Katolik gitu. Doubling lagi ya? Doubling ya? Coba aku turunin lagi Bang. gimana? Iya boleh. Aku turunin lagi ya. Coba ngomong bang. Coba ngomong. Yang lain di mute dulu bang. Tes. Yang lain di mute. Tes. Doubling nggak? Enggak. Abang bagus. Oh ya, oke Pak Ustadz, oke. Jadi tadi pertanyaannya kan, kalau orang Katolik bukan abang ya, percaya nggak Yesus bangkit? Nah jadi kalau aku ditanya gitu ya nggak bisa jawab ya, soalnya kan bukan aku kata abang tuh. Kalau aku Katolik ya percaya Yesus bangkit gitu. Enggak Maksudnya masalahnya gini, Bang. arah pertanyaan. Iya, difokuskan aja arah pertanyaannya Ki. Ya jadi nggak bingung Iya, ya, Bang, maksudnya pertanyaannya. gini, abang kan pemahaman Katolik. Ya, Maksud saya itu orang Katolik lah umumnya itu kan umumnya. percaya nggak bahwa Yesus itu mati supaya menjadi Tuhan. Itu maksudnya. Lain nanti pribadi ya. abang gitu. Oh lain dari pribadi aku. Kalau itu kok aku nggak nyambung ya, nggak gagal paham ya pertanyaannya. Kalau abang tanya orang lain terus aku suruh nanggapi ya bingung bang aku bang. Enggak, ajarannya loh bang, ajaran Katolik. Ajarannya gitu, ajaran ajaran Katolik gitu. percaya nggak Ajaran Yesus gitu. itu mati supaya menjadi Ya. Tuhan gitu. Ajarannya loh bang, ajarannya. Ya kalau Yesus mati bukan supaya ya, kalau narasi itu Yesus mati menebus dosa manusia. Nah, terus jadi Tuhan. Itu naik pangkat jadi orang terus jadi Tuhan. Iya. Nggak, maksudnya percaya bahwa Yesus itu mati hanya untuk menebus dosa manusia. Tapi kan di Bible bang, untuk itulah Yesus mati di kayu salib supaya ia menjadi Tuhan.
Kan ada bang ayatnya bang, yang kurang lebihnya demikian bang. Di mana Yesus Terus mati untuk supaya jadi dia Tuhan menjadi tuh? Tuhan. Kok Terus nggak pernah dosa baca ya? apa yang dia hapus itu bang? Dosa seperti Di- apa yang dia hapus itu? Iya, sebentar, tabrakan Satu-satu Pak, suaranya. Rimba bingung jadinya saya Iya, nanyanya. tabrakan. Anak Rimba juga nggak dengar abang ngomong, Anak Rimba juga ngomong, abang ngomong, Anak Rimba juga ngomong, Bang Rimba ngomong, abang ngomong. Jadi gini, dia tidak mengetahui di mana ayatnya. Akhir Rimba, Yesus penebusan gitu. Enggak, Yesus penebusan ada Pak Ustadz. Cuma kalau Yesus mati terus dengan tujuan jadi Tuhan tuh kok nggak ketemu ayatnya. Yesus mati biar jadi Tuhan. Kok Ada belum ketemu? Roma Ada ya? 14 ayat 9. Roma 19, Oh. Roma 14 ayat 9. Oh gitu ya narasinya. Iya. Di situ kan bunyi ayatnya gini, untuk itu ia mati supaya ia menjadi Tuhan. Untuk itu Oh, ia iya. hidup. Untuk itu ia mati dan hidup supaya ia menjadi Tuhan. Ya berarti untuk menjadi Tuhan berarti. Ya, ya Pak Ustadz benar. Jadi untuk itu dia mati dulu supaya jadi Tuhan. Iya berarti. Lanjut Pak Ustaz. Pak Ake. Anak Rimba. Itu gimana tanggapan abang? Di situ ada dia, untuk itulah dia mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Kemudian tadi ada dia mati supaya menghapus dosa. Nah, itu yang mana bang, yang abang pegang itu? Menghapus dosa. Kalau abang memegang dia menghapus dosa, kira-kira dosa apa itu yang dihapus itu? Apa saja yang dihapus gitu? Berarti udah aku tanggapi ya. Berarti kalau dia menebus dia mati untuk menebus dosa manusia, satunya lagi dia mati untuk menjadi Tuhan kan gitu. Berarti Yesus job desk-nya dua itulah, menebus dosa dan menjadi Tuhan. Tuh. Dia punya job desk dua, jabatan rangkap. Monitor anak Rimba. Monitor. Maksudnya jabatan Itu rangkap jawabannya. ini loh bang, pertanyaannya. Iya jabatan rangkap. Iya jabatannya rangkap berarti kan? Iya, dosa itu yang ditebus itu dosa apa? Dosa siapa? Apakah dosa yang telah berlalu atau dosa yang akan datang? Kemudian kenapa ada dosa itu? Dosa siapa yang dia tebus? Dosa siapa yang ditebus? Ini kalau taunya cuma menebus dosa, kalau fokusnya dosa siapa yang ditebus kita kok belum sampai ke situ ya, nanyanya ya anak Rimba ya. Kalau menurut Abang, Rimba gimana? abang berarti jarang belajar apa ke gereja ya? Kalau gereja ya gereja, cuma kita ini kan apa tuh namanya gereja ke gereja saya gereja, cuma kita ini kan magisterium, jadi apa yang diomongkan pastor itu ya kita telan mentah-mentah itulah itu. Oh gitu, janganlah ditelan bang, nanti datang racun diminum mati kita bang. Udah bang akal sehat aja dulu bang apa? Ya apa ini anak Rimba? Lanjut bang akal sehat. Oke. Nggak dapling ya, Baik. suaranya nggak dapling ya? Iya, Nggak Bang. dapling ya, aman ya, aman. Enggak. Kalau aku sih enggak. Jadi gini, pertanyaan akhir Mbak tadi itu, ketika di dalam kitab Abang jelas dikatakan seperti itu. Yang Pak Akhir Mbak tadi minta itu adalah apa tanggapan Abang gitu loh Bang. Ya kalau tanggapan saya, kalau Yesus itu mati disalib, mati disalib supaya menebus dosa manusia. Satunya lagi Yesus mati supaya disebut Tuhan, ya mungkin dua-duanya itu nganu ya, apa namanya, dia punya jabatan ya dua-duanya itu, sampai seperti itu. Kalau untuk ngapus dosa yang mana itu yang kita nggak tahu, yang mana yang dihapus dosanya gitu Pak Ustadz. Akal sehat. Susah bertanya sama Bang Nugroho ini, Bang Akal. Pertanyaan bingung aku Soalnya pertanyaan. dia, Silakan, soalnya Bunda. dia Silakan. cuman imani saja. Dia imani saja. Sering kali berdiskusi sama beliau ini. Beliau percaya Al-Quran. Apa itu beliau percaya? Soalnya ibunya kan dulu murtadin. Ya keluarga saya Dia paham 98% Al-Quran, muslim bahkan semua. kecil. Bahkan dari kecil pernah belajar Al-Quran ya. Ya sama dengan saya bang. Saya keluarga saya semuanya Kristen. Saya justru hidup di tengah-tengah kandang babi ini. Kiri kandang babi, belakang kandang Itu- babi, Itu kanan nganu juga itu kandang babi ini. prospek Kristen ekonomi semua, itu Bang. Bang.
prospek Nah, ekonomi Susah kita. saya diskusi sama tidur Bang Nugroho. pelukan sama Bible, Bang. Nah, jadi biasa aja. Dan tiap hari mainnya sama pastor pendeta. Ya, 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 ya. rumah saya tempat berkumpulnya pastor pendeta. Oh, Dan pastor sampai hari nongkrong-nongkrong ini juga. mereka sering masih komunikasi. Apalagi untuk hari-hari besar, mereka masih sering ngirim apa surat tanda apa ucapan selamat Idul Fitri, Idul Adha gitu. Iya. Tapi ya begitu. Kadang sering mereka kita terlibat diskusi gitu. Sebenarnya kalau Cuman ya sama kayak abang begini, rata-rata kalau Katolik begitu, ujung-ujung pasrah gitu. Padahal mereka tahu kebenaran itu ya karena itu benar-benar kita ada ini di kan dalam Islam dan di dalam Bible pun. magisterium soalnya. Makanya. Tapi sebenarnya gini ya, Bang Omni NTT. Kadang-kadang ya beda ya kan kita pemahamannya. Kalau Kristen tuh kan kalau debat kok pada emosi segala macem gitu. Sebenarnya kalau pemahamannya kenapa Yesus tidak mati tersalib? Itu kan jawabannya kalau Katolik gampang aja, ya kan? Wah itu nggak tahu kenapa mati tidak tersalib, tapi kalau di Katolik dia mati tersalib kan sudah kan? Nanti kalau pemahamannya teman-teman Muslim Kenapa? berargumen gini, kita kan itu kan argumen teman-teman Muslim. Betul. Ya, kita harus Kenapa? terima, kita diam, kita santai aja kan? Kita pusing. Kenapa tema ini kemudian bertanya, kenapa Yesus tidak mati disalib? Karena kalau mati disalib itu sudah ketinggalan zaman. Orang udah dari dulu nyadar banget gitu bahwasannya Yesus tidak mati tersalib. Bahkan di dalam kekristenan itu ngumpul hanya untuk berdebat soal penyaliban ini. Makanya tadi saya ngomong Bang Erik, ya kan? Wah saya kena prank nih, ya kan? Yesus kalau nggak mati salib, kenapa? Lah saya udah sampai sana habisin duit banyak, di sana ternyata nggak disalib, kena prank kita. Enggak, kita kembali ya. Gini Bang, di dalam kitabmu, ya di dalam kitabmu ini maksudnya, memang ada disediakan orang-orang untuk mengoreksi. Karena penyaliban itu kan kalian itu kan meyakini penyaliban itu ada di Galatia 3:13. Hasil rancang bangun seorang yang bernama Paulus. Tetapi di Kisah Para Rasul 25:19 justru yang merancang bangun ini membantah kematian Yesus. Di situ dikatakan mereka berselisih paham tentang agama mereka tentang seorang yang bernama Yesus yang dikatakan mati, padahal Paulus sendiri dengan pasti mengatakan dia hidup. Kemudian di dalam 1 Korintus 15:15 Paulus pun juga menyangkal kebangkitan Yesus. Di situ ayatnya berbunyi, kami ternyata berdusta terhadap Tuhan tentang seorang yang bernama Yesus yang kami katakan dibangkitkan, padahal Tuhan sendiri tidak membangkitkannya. Oleh karena itu polemik ini muncul setelah dipelajarin kok kitab suci ini ayatnya kok saling bertentangan gitu loh. Tidak ada lagi pengkhianat lain yang pernah diceritakan di dalam literasi Bible, hanya cerita ketika Yudas dirasuki iblis untuk mengkhianati Yesus, bekerja sama dengan orang Yahudi dan tentara Romawi, kemudian menangkap. Yudaslah jembatannya, gitulah Bang. Ya jadi ya narasi itu dari Muslim ya kita terima kan, tetap kita terima. Kita kan nggak bisa ngomong nggak terima, cuma narasi. Apalah susahnya kita terima kan gitu kan. Cuma untuk kita pakai kan kita ada pikiran sendiri. Contohnya kalau pamannya narasinya mengerucut ke Yudas, ya kan. Jadi perjalanan dari Yerusalem ke Bethlehem itu sekitar 2,5 jam itu di perjalanan di sekitar 45 menit sampai 1 jam itu ada lembah Ginom. Dari kalau naik bus tour tuh sebelah kanan tuh dia ada tempat di mana Yudas tuh gantung diri di situ posisinya kan, di lembah Ginom itu. Di situ ada gereja ortodoks segala macam. Nah pada waktu itu kita berhenti di situ, kita foto-foto, nah ada di TikTok tuh Pak Ustadz Akalsen. Jadi Yudas tuh kalau di situ itu matinya setelah Yesus disalib sekitar 5-6 bulan, ya kan? Di situ itu matinya dia di situ, ya kan? Jadi mungkin kalau Ya, Bang. Muslim punya
sebentar, kalau Muslim punya narasi itu Yudas, berarti mungkin Yudas bukan Yudas yang itu, ada Yudas lain, seperti itu kan? Itu lanjut. Bang Nugroho, sebentar Bang Akal ya. Bang Nugroho ini kan Katolik, ya. Anak rimba bertanya-tanya nggak apa-apa ya Bang Nugroho ya. Silakan, Tanya-tanya. gratis kok, gratis. Iya, Kalau iya. kita gratis, nggak ada perpuluhan kalau kita gratis. Iya. Kalau di Katolik percaya Yesus itu percaya sebagai apa Bang? Yang Abang ketahui Yesus. Nah itu sekali lagi apapun yang Anda bilang selalu ada ayat-ayat yang bertentangan di dalam Bible Abang. Iya banyak. Abang bilang Banyak, Bang. Paulus. Banyak. Bukan Paulus, Paus. Kalau Tapi di Paulus sisi sama lain aja. justru Paulus Bukan oh Paulus, iya Bang. sorry. Paus. Iya beda, benar. beda. Kalau Katolik itu Justru iya kita bukan orang Paulus, Katolik itu, benar. sorry, aku lurusin dulu. Benar, Bang. Justru kalau Katolik itu jarang kita di dalam gereja itu mengulas Paulus. Karena pada kita kan kalau misa itu sudah apa yang dibaca suratnya, Injilnya itu sudah ditentukan dari Vatikan dalam setahun. Kita nggak bisa, pastor tuh nggak bisa khotbah tanpa jadwal dari Vatikan tuh nggak bisa. Jadi bacaan pertama itu biasanya Perjanjian Lama, bacaan kedua itu surat-surat Paulus, ya kan gitu. Yang ketiga baru Injil. Injil itu cuma Matius, Lukas, Yohanes, ya kan, Markus. Jadi kita yang dibahas cuma kalau di dalam khotbahnya pastor itu yang dibahas cuma 4 Injil itulah isinya itu. Jarang kita bahas Paulus tuh jarang kalau di Katolik gitu. Gitu, Pak Akal Sehat. Ya. Baik, Kalau baik. begitu, Nyangkut merah. sedikit lagi Bang Akal. Kalau begitu Ya, berarti kalau lanjut, memang lanjut, semua lanjut. harus perintah daripada paus-paus dari Vatikan, apakah tidak ada anjuran umat Katolik untuk mempelajari Bible-nya itu atau kitabnya itu? Karena pasti kalau dianjurkan, semua perintah dianjurkan. dari paus, Iya. berarti Iya, kitabnya dianjurkan. itu sepertinya tidak ada gunanya Bang, karena hanya mengikut apa kata paus gitu kan. Sementara paus mengambil perintah itu kan berdasarkan firman Tuhan yang tertulis di kitab sucinya Allah, orang Abang itu, orang Katolik itu. Bagaimana Bang itu menurut Abang?